Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya kita bisa bertemu kembali ke dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-150. Sebelum kita mulai majelis kita, saya akan membacakan kembali adab dalam bermajelis ilmu. Yang pertama, marilah kita luruskan niat hadir menuntut ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beradab sebagaimana adab mengikuti majelis secara langsung, yaitu memakai pakaian yang pantas untuk bermajelis ilmu. Memakai peci atau kopiah untuk jamaah pria dan jilbab bagi jamaah wanita. Yang keempat, usahakan dalam keadaan berwudu. Dan yang kelima, bersiap khusyuk dan diam pada saat pelajaran disampaikan, serta tidak bersikap menyepelekan pada saat guru menyampaikan ilmunya karena akan mengurangi keberkahan kita dalam bermajelis ilmu. Yang ketujuh, silakan Bapak Ibu menyiapkan catatan untuk meningkat ilmu dengan tulisan. Dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat yang ada di Zoom ini, ataupun pada kolom komentar pada media sosial yang menayangkan majelis ini secara langsung. Insya Allah semua pertanyaan akan kita bahas bersama guru kita yang tidak terkait dengan tema secara langsung. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih dan doakan guru karena beliau telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga beliau selalu dijaga kesehatannya, keselamatannya, diberikan umur yang panjang dalam keberkahan dan ketaatan, istiqomah dalam berdakwah, dan semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis pecinta yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan membaca doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita masih menunggu tersambungnya Zoom kita dengan guru kita. Mari kita tunggu dengan sabar sambil kita lanjutkan berzikir dan juga kita ingatkan teman-teman yang belum bergabung supaya segera bergabung di Zoom agar tidak tertinggal pelajaran. Terima kasih.
البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين والشفيع ثقلين محمد عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna, selalu hidup di dalam jiwa. Wahai zat pendengar segala doa, pertemukanku padanya. Baginda Muhammad, penawar hatiku, aku bersolawat kepadamu. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب واتبع الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب.
sini. Andaikan wujudmu di sini, semakin terobati rindu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung ini Zoom-nya Habib. Gambar dan suara bisa disimak. Terus penting kabaripun Habib sehat. Sehat, afiat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini eh, sama sudah siap mendengarkan pelajaran dari Panjenengan di pertemuan yang ke 150 ini Habib. Monggo Habib. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan lagi kita semuanya di pertemuan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan Allah taala selalu memberkahi kita semuanya di Amin. dunia ini sampai Amin. di akhirat nanti insya Allah. Dan sekarang sampai kepada bab yaitu tabarruknya sahabat dengan dirham yang pernah disentuh oleh tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam di juz 3 dari kitab Al-Matalib Al-Aliyah itu menyebutkan hadis babut tabarruk bi atharus salihin. Bab tabarruk dengan bekas-bekasnya orang soleh. Kemudian ada satu riwayat hadis, yaitu riwayat hadis Amr bin Huraith. Dari Muhammad bin Sawqah dari ayahnya. Muhammad bin Sawqah ini dari ayahnya meriwayatkan, aku mendatangi Amr bin Huraith. Bin Huraith itu salah seorang sahabat Nabi karena dia ketemu sama Rasulullah SAW. Aku menyewa rumahnya. Kemudian kata Amr bin Huraith, sewa rumah ini. Ini rumah berkah untuk orang yang tinggal, berkah untuk pemiliknya, dan berkah untuk yang tinggal di dalamnya. Kemudian kata yang mau nyewa, kok bisa bilang rumah itu berkah untuk yang tinggal di dalamnya? Dari mana dapatnya itu? Ada dia cerita, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW itu di dekatnya ada orang lagi nyembelih unta. Itu Nabi SAW nyuruh untuk bagi-bagi. Ini bagi-bagi nih daging, ini bagi-bagi nih dagingnya. Kemudian kepada orang yang bagi, itu Nabi SAW pesan, ini Amr ini kasih bagian ya Amr ini. Namanya Amr bin Huraith. Kasih bagian Amr ini. Tapi yang bagi lupa. Amr bin Huraith itu tidak dikasih bagian. Ini kira-kira kelupaan tidak dapat jatah itu berkah apa musibah ini? Kan anggapnya wah ini ujian ini. Kelupaan nggak dapat jatah ini berarti ini mungkin musibah ini. Loh Nabi sudah pesan itu suruh ngasih jatah tapi kok malah nggak dikasih jatah. Karena setelah itu besoknya Ammar bin Huraith ini eh, datang ke Rasulullah SAW dan kemudian bawa uang dirham di tangannya. Setelah itu Nabi nanya, kau udah ngambil bagianmu atau belum yang kemarin? Maksudnya bagian daging untanya suruh bagi. Kata Ammar bin Huraith, ya Rasulullah, eh, aku tidak dikasih bagian. Itu Nabi SAW
langsung ngambil uang dirham di tangannya Amr. Dipegang sama Rasulullah SAW, lalu dikembalikan ke Amr bin Hurairah ini. Satu dia itu anak masih kecil karena Amr bin Hurairah ini saya lihat di kitab sejarah, di kitab Sirah Sahabat. Itu beliau ketika Nabi SAW wafat, usianya itu 12 tahun. Ada masih kecil. Dia bawa ke ibunya, ya Rasulullah, ini uang dirham ini tadi diambil dipegang sama Rasulullah SAW, kemudian dikasihkan ke aku lagi. Bu, ini simpan ya Bu ya, sampai nanti dibuat apa ya Bu ya. Akhirnya setelah itu kata ibunya, ya sudah dah, tak pinjam, tak simpan dulu. Disimpan nama ibunya sampai berlalu lama, akhirnya dia beli rumah dengan uang itu. Jadi mungkin nilainya naik atau ada tambahan, pokoknya intinya dia beli rumah dengan uang tersebut. Nah, saya baca keterangan tambahan, di sini hanya disebutkan rumah itu jadi rumah yang berkah. Kita aja ya, keterangannya disebutkan begitu. Nah, saya baca keterangan tambahan di kitab tentang biografinya para sahabat. Di situ disebutkan bahwasanya, jadi Amr bin Hurairats ini itu beliau pertama kali orang Quraisy yang bangun beli rumah di wilayah Kufah. Wilayah dia itu belum ada yang hijrah, tapi beliau orang pertama yang beli rumah di situ. Jadi beliau itu ibunya hamil Amr ini itu ketika ibunya hamil ini ketika Nabi SAW wafat ini umur 12 tahun. Kemudian setelah itu anak kecil ini anak kecil ini itu pernah Amr bin Hurairats ini pernah diusap kepalanya sama Nabi SAW. Wada'ala bil barakah fi safqati wa bai'ih. Didoakan berkah di dalam perdagangannya. Fakasaba malan 'aziman, dia punya harta yang berlimpah dan termasuk penghuni Kufah paling kaya itu beliau. Kufah paling kaya itu beliau. Kan itu beliau dipercaya juga oleh orang-orang daripada Bani Umayyah. Daripada Bani Umayyah. Hmm. Nah, kemudian jadi orang yang paling kaya. Termasuk di antara ceritanya juga ada Amr bin Hurairats ketika itu hmm, eh, ada riwayat lain lagi. Jadi Amr bin Hurairats itu punya namanya Sa'id bin Hurairats. Itu datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah lagi bagi emas. Pengen emas dibagi-bagi sama Nabi. Itu kakeknya dapat, adiknya dapat. Kemudian kata adiknya ini kalau tak pakai dagang ini pasti menjadi berkah. Akhirnya dipakai dagang di antaranya dibuat beli rumah itu. Jadi ada riwayat mungkin dirham tadi itu yang dipegang sama ibunya itu sama ibunya diputar. Sampai akhirnya jadi rumah itu menjadi keberkahan. Artinya apa? Dari sebab rumah itu dari punya pintu rezekinya mengalir dan orang yang tinggal di rumah itu juga belum menyaksikannya kalau orang-orang itu mendapatkan keberkahan. Artinya karena doa Nabi SAW itu akhirnya dia menjadi orang yang usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, orang-orang yang didoakan kaya sama Nabi itu tidak cuma Amr bin Hurairats ya. Itu ada lagi orang-orang lainnya. Saya akan cerita di antaranya dua nama. Yang pertama, tapi kalau yang lain sebenarnya banyak, tapi dua nama ini mungkin yang paling sering disebutkan di kitab tarikh. Yang pertama namanya Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi. Itu. Jadi kita bisa kalau misalkan kita mau dagang atau tapi dagang yang jujur ya. Tanya di Allah bagaimana keberkahannya Amr bin Hurairats lewat Nabi Muhammad, keberkahannya Urwah Al-Bariqi. Nanti ada satu lagi nama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dan aku juga jadi orang yang dagang yang berkah niat gitu tuh tidak ada masalah. Insya Allah semoga menjadikan kita semuanya juga berkah insya Allah. Urwah Al-Bariqi itu pernah Nabi SAW ngasih uang ke dia 2 dinar. Beli 1 ekor kambing. Ya, belilah 1 ekor kambing. Kemudian ketika itu 2 dinar ada dapat 1 ekor kambing kan. Dia ketemu ada orang jual kambing ditawar sampai akhirnya 1 dinar. Sehingga dia pulang ke Nabi SAW, ya Rasulullah ini kambingnya. Ini uang 1 dinarnya.
Tapi lah kok bisa? Iya, tadi tak tawar akhirnya dapat nih orang ini kambing 1 dinarnya. Sebetulnya kalau dia mau curang kan bisa aja 1 dinar diambilkan Nabi Muhammad tidak tahu. Pasti tahu. Cuma kalau pikirannya kan dia bisa aja dia mikir Nabi Muhammad kan paling tidak tahu. Dong transaksinya kan 2 dinar. Yang penting dapat kambing 1 dinar, satunya buat aku. Aku kan maklar kan bisa gitu dia. Enggak. Kambingnya diserahkan Nabi Muhammad, 1 dinarnya diserahkan juga sama Nabi Muhammad. Didoakan nama Nabi, Allahumma barik lahu fi safqati yaminih. Ya Allah berkahi dia di dalam tangannya dia yang digunakan untuk kerja ini. Kata Urwah, aku ini kerja di Gufal, kerja cuma remeh-temeh. Aku belum pulang ke rumah, keuntunganku 40.000 sudah. 1 dinar itu ya, itu harga emas masih yang dulu ya, itu saya pernah ngitung 2 juta seperempat, anggap 2,5 juta itu dulu, sekarang pasti lebih tinggi. Bayangin ini 40.000 keuntungannya, cuma kerja remeh-temeh. Karena hanya didoakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sahabat yang karena dapat doa Nabi, dia sampai mengatakan begini, kalau saya ini, dagangku ini tanah ini tak jual, aku pasti akan untung. Karena tangannya itu berkah karena didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kisah dari sahabat namanya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Nabi SAW itu kan kalau pulang dari luar kota itu anak-anak kecil tuh nyambut Nabi Muhammad nanti gantian diboncengkan. Ada Abdullah bin Ja'far, ada Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu cucu-cucu yang Rasulullah SAW. Juga anak-anak kecil yang lain, mungkin Abdullah bin Zubair dan lain sebagainya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib itu wafat di perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib ini kan sepupunya Rasulullah SAW. Saudara sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib itu wafat di perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah orang yang membela kaum muslimin ketika kaum muslimin dia tuh hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Jadi dia tidak langsung kembali ke Ethiopia, Habasyah. Ketika orang-orang Quraisy datang bawa hadiah minta agar orang-orang muslim dikembalikan ke Mekah, itu yang ketemu sama Raja Najasyi dan jelaskan tentang Islam itu Ja'far bin Abi Thalib ini. Jadi sangat kuat Islamnya dan sangat dicintai sama Nabi. Itu wafat itu Nabi Rasulullah SAW sedihnya luar biasa. Ketika Nabi SAW itu datang ke rumahnya, lihat anak masih kecil, anak ada namanya Abdullah bin Ja'far, ada namanya Muhammad bin Ja'far. Nabi bilang sama ibunya, Nabi bilang sama ibu namanya Asma, istrinya. Asma, jangan sedih. Ja'far ini kan meninggalkan terpotong kedua tangannya kan. Digantikan dengan 2 sayap sama Allah Ta'ala di surga bisa terbang kemanapun juga. Kata Asma, umumkan sama orang-orang ya Rasulullah, sampaikan ke mereka. Ada Nabi SAW bilang, saya kehilangan keluarga saya. Ya, orang itu menjadi kuat ketika dia masih punya keluarga. Dan Ja'far ini digantikan sama Allah Ta'ala dengan 2 sayap, dia bisa terbang kemanapun di surga. Akhirnya Nabi SAW merintahkan untuk membuat makanan buat keluarga Ja'far. Dan anaknya Ja'far, Abdullah bin Ja'far, Ja'far itu diajak masuk rumah Nabi. Tinggal sama Nabi 3 hari. Dirawat sama Nabi. Jadi Nabi itu ngerawat anak sahabat 3 hari. Dirawat sama Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Ja'far itu pernah lagi. Ya Allah, mungkin anak kecil jajan atau apa gitu loh. Nabi SAW itu lewat dipegang. Ya semoga eh, engkau jadi orang yang tangannya itu berkah. Tangannya itu berkah. Itu Abdullah bin Ja'far didoakan sama Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Abdullah bin Ja'far ini jadi orang yang Masya Allah. Kaya, dermawan. Zubair bin Awam itu utang sama Abdullah bin Ja'far itu 1 juta. 1 dirham atau 1 juta dinar, saya tidak tahu lupa. Itu ketika anaknya bilang mau bayar, kata Abdullah bin Ja'far, enggak, sudah tak ikhlaskan. Kaya raya dan dermawannya luar biasa. Itu pernah ada perempuan. Perempuan. Dulu tuh orang kalau minta caranya macam-macam ya. Perempuan ini datang bawa ayam. Bawa ayam, ayam bakar gitu ya, ayam bisa dimasak. Kata perempuan tadi bilang gini, ayam ini udah kayak anak perempuanku sendiri.
Dan hari ini ayam ini harus aku kubur. Dan aku tidak mau menguburkan ayam ini kecuali di tempat yang paling mulia. Dan tidak ada tempat yang paling mulia untuk aku bisa menguburkan ayam ini kecuali di perutmu. Ini ayamnya buat kamu. Perumpamaan tadi. Tuh, itu maksudnya mau apa? Minta. Ja'far kan lihat ini kata Arab saya unik. Kamu Ja'far kasih hadiah, kasih hadiah. Biasanya kan orang kalau kasih hadiah kan berharap lagi kan. Ini karena banyak hadiah dia bilang, stop, stop, stop. Jangan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Oh, tidak orang berlebihan. Cukup, cukup hadiah. Tetap kasih, 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 kasih. Jadi kalau ngasih itu luar biasa. Sampai yang dikasih itu bilang stop. Lu ngasih orang. Kayaknya luar biasa. Dan itu apa? Karena keberkahan daripada doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah suatu ketika di Ja'far itu itu luar biasa itu. Jadi Ja'far itu luar biasa. Jadi orang itu cinta sama beliau, orang itu cinta sama beliau. Dan beliau itu kalau ngasih itu, katakan kisah kedermawanannya luar biasa. Baca di kitab-kitab itu. Bagaimana dulu untuk kedermawanannya Abdullah bin Ja'far hampir susah untuk dikalahkan. Itu pernah suatu ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini dua cucu Nabi Muhammad SAW lagi pergi sama Abdullah bin Ja'far. Dari Madinah mau ke Mekah. Di tengah jalan, ya, terpisah sama rombongan, akhirnya tiga orang ini kelaparan. Orang ini kelaparan. Orang ini kelaparan. Ketika tiga orang ini kelaparan, bingung, datang ke rumah satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Satu perempuannya lihat tiga orang ini kelaparan, mereka tidak bilang, aku cucu Rasulullah, aku keponakan Rasulullah. Tidak ada bilang gitu. Dan kita musafir, lapar, kita bingung, kita terpisah dari rombongan. Ada perempuan tua itu, dia cuma punya harta satu-satunya itu satu ekor kambing. Disembelihkan kambingnya, dimasakkan. Makan mereka semua, datang suaminya, suaminya marah. Kau ini orang tidak dikenal, kau kasih sekian banyak, kau kasih segini, kau ini, itu. Akhirnya tiga orang ini kan tidak enak kan. Loh, kesian ini akhirnya perempuan ini dimarahin sama suaminya karena kita. Berapa tahun kemudian, subhanallah, ini perempuan lewat di kota Madinah. Di kota Madinah. Sayyidina Hasan tuh kelihatan. Loh, yang pernah ngasih ini. Bu, ibu pernah ingat kasih itu ada orang datang ke tempatnya ibu minta makan, ibu yang ngasih makan. Tapi ada deh, Pak. Saya enggak ingat. Enggak apa-apa, tapi kan saya ingat, Bu. Ya udah, Bu. Ibu kan pernah ngasih makan saya ya, Bu ya. Ya udah, Bu. Nah, sekarang saya mau ngasih hadiah Ibu, balasannya ya, Bu ya. Saya kasih hadiahkan buat Ibu 1.000 ekor kambing. Maaf, 100 ekor kambing dan 1.000 dinar. 100 ekor kambing dan 1.000 dinar. Bu, pergi ke tempat saudara saya Husin. Bilang kalau saya ngasih 100 ekor kambing dan 1.000 dinar. Habis itu datang kembali Sayyidina Husin. Oh iya, dikasih segitu. Saya 100 ekor kambing dan 1.000 dinar. Bu, ke tempatnya Abdullah bin Ja'far. Banyak Abdullah bin Ja'far. Bilang kalau kita berdua ngasih 200 ekor kambing dan 2.000 dinar. Datang ke sana, kata Abdullah bin Ja'far, berapa mereka ngasihnya? Dua orang dua itu 200 ekor kambing dan 2.000 dinar. Sudah, kau tak kasih dari saya 200 ekor kambing dan 2.000 dinar. Kata Abdullah bin Ja'far, untung mulainya dari situ. Kalau mulainya dari sini, tak buat mereka berdua nggak bisa ngikuti saya itu. Dari saking dermawannya itu Abdullah bin Ja'far itu dapat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang boleh cita-cita kaya tapi niatnya dermawan kayak gitu. Cita-cita kaya tapi pelit jangan. Nah, itu kemudian lanjutan di kitabnya. Kemudian Khalid itu diriwayatkan ini ada Khalid bin Walid ini bab tentang tabaruk dengan bekas orang soleh. Jadi jangan di awal Khalid bin Walid pernah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu potong rambut, dia rebutan ngambil rambutnya Nabi.
Dia dapat rambut yang di bagian ubun-ubunnya Nabi Muhammad. Diambil, taruhkan di pecinya pas bagian ubun-ubun, apa? Pas di bagian depannya peci, bagian depannya peci. Tidak pernah dipakai perang kecuali menang Khalid bin Walid ini. Karena pakai peci yang ada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Ibnu Sirin, Sirin itu tabi'in. Sirin, dia datang ke Ummu Sulaim. Dia bilang, aku minta minyak wangi misik yang kamu ambil dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ada dikasih sama Ummu Sulaim nih. Minyak wangi misik nih yang ada ambil dari keringatnya Nabi. Ketika Ibnu Sirin itu wafat, beliau di kafannya itu dikasih wewangiannya adalah minyak misik dari keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka para sahabat itu mereka berebut dan mereka juga mengambil berkah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang dapat berkah dari uang yang dipegang Nabi, dari rambutnya Nabi, bahkan ada yang di kafannya itu pengen bercampur dengan keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak banyak juga mungkin ya cerita-cerita lain para sahabat yang mungkin diberkahi hartanya karena doa Nabi SAW. Tapi tiga orang sahabat tadi insya Allah cukup untuk sebagai wawasan kita semuanya. Dan Allah Ta'ala kasih berkah kepada kita semuanya. Bagaimana Allah Ta'ala izinkan hari ini, saat ini telinga kita mendengar tentang keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seseorang, maka semoga itu pertanda Allah Ta'ala juga akan menjadikan kehidupan kita juga diberkahi sebagaimana orang-orang yang diberkahi karena Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan Allah Ta'ala kasih berkah untuk kita semua. Allahu minkum. Akan bertanya. Ya. Baik, jazakumullah khairan Habib atas ilmu yang disampaikan tentang bagaimana para sahabat mengambil berkah dari dinar dirham yang eh, dipegang oleh Rasulullah SAW. Kita buka sesi tanya jawab ya Habib untuk para jamaah. Monggo, jika ada Hmm. pertanyaan bisa dituliskan di komentar di Zoom ini. Eh, kita akan bahas baik itu yang terkait dengan tema maupun yang tidak. Silakan. Habib, untuk mengawali pertanyaan Habib, tadi disebutkan bahwa kita ada kesempatan untuk mengambil berkah melalui nama-nama yang sudah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya tadi Baik. sahabat Urwah Al-Bariki. Hmm. Mohon diajarkan kepada kami bagaimana cara mengambil berkah atau doa seperti apa yang bisa kita lafadzkan Habib. Kalau yang lafadzkan ya, kayak kita niat aja. Ya Allah, mudah-mudahan sebagaimana Ammar bin Hurais, Urwah al-Bariki, Abdullah bin Ja'far dulu aja yang disebut. Abdullah bin Ja'far, Urwah al-Bariki, Ammar bin Hurais itu dapat berkah dalam usahanya karena doanya Nabi. Dan insya Allah berkat kita eh, kerja halal, ngikutin surah Nabi itu juga dapat keberkahannya aja. Kita niatin gitu aja. Kita niatin gitu aja. Ada eh, apa? Ada ulama itu ngajarin itu kalau orang mau jual barang atau apa nggak laku, itu suruh ngasih tulisan Urwah al-Bariki di situ. Kan tanah itu ada pohon ya di pohonnya apa diukir Urwah al-Bariki atau apa gitu biasanya dapat laku. Ada yang ngajarin begitu. Cuma tadi tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kepercayaan masing-masing. Udah yakin ya. Tapi ada ulama yang ngajarin itu karena memang Urwah al-Bariki ini yang disebutkan paling kuat riwayatnya Urwah al-Bariki. Abdul bin Ja'far juga kuat, tapi Urwah al-Bariki itu karena yang dianggap paling banyak riwayat itu dari Sahih itu banyak. Gitu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Ja'far itu banyak di kitab-kitab sirah. Sejarahnya tentang beliau itu seperti itu. Dan beliau juga kerjanya halal, halalan thayyiban kerjanya. Nggak pakai bersinggungan dengan riba-riba dan lain sebagainya. Gitu. Kita semuanya juga yang kerja-kerja atau apa, niatkan itu aja, niatkan kerja, mencari berkah, tidak minta-minta sama orang. Jadi yang tadi dapat berkahnya tadi itu para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Habib. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, monggo disampaikan. Ya, monggo ada pertanyaan lain lagi. Hmm. Dan ada lagi kayaknya Pak ya.
Jadi sepertinya sudah tidak ada Insyaallah cukup. pertanyaan, tapi mungkin ada tambahan dari panjenengan, monggo. Cukuplah insyaallah mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin, Eh, amin, ya Rabb. Sabtu besok saya ada di Jakarta, kayaknya tidak bisa Zoom dulu. Insya Allah kita ketemu hari Rabu. Oh, iya, baik, Habib. Kita ketemu di hari Rabu, insya Allah Rabu depan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul wal iqbal sholih la ilaha illa anta alaikum futuhal Amin. arifin. Bagina yakum bidin Amin. alimna yakum ta'awil wa tinggal suwa sallallahu Amin. ghana bil ilmi. وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية اللهم نزه قلوبنا عن التألق من دونك واجعلنا من قوم تحبهم يحبونك. سر الفاتحة. Baik, jazakumullah khairan Habib. Sekali lagi atas ilmu yang disampaikan dan juga penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan kami dan juga doa yang dipanjatkan. Semoga Allah Hmm. SWT mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah kita laksanakan Rabu depan dalam keadaan sehat walafiat penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu masih sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib.